Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami di sini yang beranggotakan Arvin, Aulia Ramadita, Fatur Rozik, Habibi, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang batuan karbonat. Next. Pertama-tama ada fase diagenesis burial pada karbonat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi burial diagenesis terlebih dahulu. Studi tentang diagenesis burial sangat signifikan dalam rekonstruksi sejarah batuan dan evaluasi sifat batuan dan porositas. Berdasarkan jenisnya, deep burial dibagi menjadi dua, ada shallow dan deep burial zone. Batas dari keduanya tidak terdefinisi dengan baik. Shallow burial zone mencakup beberapa meter pertama hingga puluhan dari kedalamannya. Lokasinya dekat permukaan diagenesis, dipengaruhi perubahan kimia, pore water pada mixing zone, proses temperatur, dan tekanan. Lalu di burial zone dikendalikan oleh mineralogi, ukuran butir dan tekstur, porositas dan permeabilitas, dan kehadiran semen sebelumnya. Terjadi bergantung pada temperatur, tekanan, dan pore water chemistry. Selain itu, komposisi pore water juga berbeda secara substansial, bergantung pada lingkungannya. Pada deep burial zone, permukaannya memiliki salinitas tinggi dan mereduksi, sedangkan shallow burial zone terjadi sementasi yang biasanya di dilute meteoric waters. Selanjutnya ada proses-proses yang ada di deep burial zone. Yang pertama itu ada physical compaction, terjadi akibat overburden sedimen. Cirinya adalah mengurangi ketebalan sedimen, porositas dan permeabilitas, menyebabkan kerusakan dan distorsi butir. Lalu ada chemical compaction, terjadi dimulai pada berbagai kedalaman overburden ratusan hingga ribuan. Cirinya adalah mengurangi ketebalan sedimen, porositas, dan permeabilitas, menghasilkan styrolite dan pressure solution structures lainnya untuk sementasi. Lalu ada cementation, cirinya adalah menghasilkan semen spar kalsit kasar. Semen diperkaya dengan besi dan mangan, miskin dalam strontium, dan inklusi cairan sering terjadi. Lalu ada minor solution porosity disebabkan oleh pelarutan mineral karbonat dan kalsium sulfat. Lalu yang terakhir ada burial dolomitization, umumnya kristal kasar atau anhedral crystalline fabric. Next. Selanjutnya ada proses lingkungan diagenesa burial dimulai ketika sekuen sedimen terkubur di bawah jangkauan proses yang berhubungan dengan permukaan, termasuk mesogenetik atau deeper burial regime, dan mungkin meluas ke zona metamorfisme kelas rendah di bagian yang lebih dalam dari beberapa sedimentary basins. Nah, ketika meluas ke bawah permukaan yang dangkal, regional meteoric aquifer secara terbatas diindikasikan sebagai superficial environments karena pengisian meteorik permukaan dalam lingkungan ini, cairan diagenesa tidak lagi bertukar bebas dengan gas atmosfer. Suhu dan tekanan meningkat secara progresif dan pertukaran cairan diagenesa berkurang karena pengurangan porositas terus-menerus. Fluida pori mengalami evolusi komposisi yang lambat yang didorong oleh interaksi batuan air dan pencampuran air yang berasal dari cekungan. Proses utama mempengaruhi porositas adalah pemadatan. Next. Selanjutnya ada hubungan tekanan dan temperatur pada burial diagenesis. Jika kita lihat di burial regime, ini dikarakteristikkan oleh peningkatan tekanan dan temperatur. Peningkatan tekanan bergantung pada tekanan hidrostatis, tekanan dari fluida, dan tekanan litostatik atau tekanan dari batuan. Sedangkan peningkatan temperatur bergantung pada gradien geotermal yang bervariasi dari 10 sampai 35 derajat Celcius per kilometer atau paling tinggi bisa sampai 50 sampai 60 derajat Celcius per kilometer. Ini bergantung pada apa tipe tektonik regimenya. Nah, semakin ke dalam maka tekanannya akan semakin besar. Ini mempengaruhi porositas yang menjadi semakin tinggi. Net pressure ditemukan dari selisih tekanan hidrostatis dan tekanan litostatik. Lalu net pressure ini akan menghasilkan strain, dihilangkan dengan disolusi dan pressure solution. Sebuah batuan bisa dikatakan overpressuring jika net pressure-nya rendah. Hal ini karena tekanan hidrostatisnya meningkat akibat air yang terperangkap di pore space. Net pressure yang rendah dapat memperlambat atau bahkan memberhentikan physical and chemical compaction. Terus selanjutnya peningkatan suhu akan menurunkan kelarutan karbonat. Ini mendukung proses dolomitasi dan pengendapan semen kalsit di bawah permukaan. Peningkatan suhu dan tekanan selama burial memicu serangkaian mineral reaksi dan perubahan fase yang dapat melepaskan air dan ion yang dapat terlibat dalam proses diagenesa karbonat di bawah permukaan. Next.
Selanjutnya ada hubungan kedalaman dengan porositas. Di sini kita bisa lihat ada 3 kondisi, yaitu ada greenstone, self-mass, dan pelagicus. Di greenstone sebelum 100 meter ada sedikit crushing, terus movement, dan ada sedikit mengurangi porositas. Ketika ductile grain cell squash akan terjadi pengurangan porositas lagi. Setelahnya tidak terjadi apapun sampai tekanannya menyentuh batas tinggi yang cukup untuk partikel limestone larut atau disebut juga sebagai pressure solution. Terus ada self-mats, ini memiliki tendensi untuk mengering saat compaction. Mengering di sini berarti porositas lumpur sangat tinggi, jadi akan cepat berkurang pada kedalaman 100 meter. Terus setelahnya tidak terjadi apapun sampai menyentuh pressure solution. Terus di pelagicus, solid components lebih besar dari mud, tapi lebih kecil dari greenstone. Pada kedalaman awal akan terjadi mechanical reorganization, diikuti grain crushing, jadi akan terjadi penurunan porositas. Terus seterusnya sehingga menyentuh pressure solution. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arvin Farandi dengan NPM 21067258822. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai pandangan Ehrenberg mengenai pembentukan porositas sekunder di fase Boreal. Secara umum, terdapat 3 pandangan Ehrenberg mengenai pembentukan porositas sekunder di fase Boreal, yaitu yang pertama, proses pelarutan karbonat mesogenetik hampir sepenuhnya tidak dibatasi oleh bukti kuantitatif saja. Lalu yang kedua, kendala geokimia serta mengenai adanya kesimpulan dari Taylor tahun 2010 tentang reservoir batu pasir yang menunjukkan bahwa penyebab yang diusulkan dari disolusi karbonat mesogenetik kemungkinan tidak cukup. Dan yang terakhir, ada metode Occam's Razor yang dapat digunakan untuk menjelaskan secara sederhana sejarah informasi reservoir karbonat yang ada dalam peningkatan porositas akhir yang minimal dengan latar belakang penghancuran porositas yang luar biasa selama proses progresif Boreal diagenesis. Lalu untuk bukti pendukungnya ada 3 berdasarkan dari paper tersebut. Yang pertama dari petrografi, lalu ada data kedalaman porositas, dan terakhir ada dari aggressive fluids. Nah, berikut 7 sumber potensial dari aggressive fluids yang digunakan untuk menjelaskan Boreal porosity pada batuan karbonat. Yang pertama ada CO2 dan asam organik yang dari kerogen, lalu kelimpahan CO2 tinggi dari sumber yang diduga dari batuan metamorf atau batuan beku, lalu ada biodegradasi, lalu ada oksidasi hidrogen sulfida, lalu ada pencampuran korosi, dan yang terakhir ada konveksi termal atau thermal convection. Perkenalkan, nama saya Wiyara Melita Putri dengan NPM 210663346. Saya akan mempresentasikan mengenai pembentukan porositas sekunder pada fase Boreal menurut Mazzulo and Harris pada tahun 2009. Jadi, menurut Mazzulo dan Harris, porositas sekunder akan meningkat pada tahap mesogenetik akibat adanya proses pelarutan batuan. Pelarutan ini dapat terjadi di kedalaman tertentu akibat adanya air, aktivitas organik di sekitar batuan, dan sebagainya. Fluida yang menyebabkan terjadinya pelarutan mesogenetik ini berasal dari search rock yang berasosiasi langsung dengan deeply buried reservoir karbonat, atau bisa juga berasal dari more deeply search rock yang bermigrasi ke daerah reservoir di atas zona diagenesis organik. Next. Kemudian ada penyebab naik turunnya porositas pada tahap mesogenetik. Yang pertama itu porositas berkurang. Ini berhubungan langsung dengan adanya peningkatan kedalaman dari batuan yang menyebabkan terjadinya kompaksi dan juga sementasi. Jadi sementasi ini akan menyebabkan semen akan menutupi ruang pori butir batuan. Kemudian setelah proses pertama batuan akan mengembalikan porositasnya dengan terjadinya pelarutan. Yang tadi dijelaskan di awal, yaitu pelarutan disebabkan oleh fluida dan aktivitas organik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada porositas minor hilang saat terjadinya proses sementasi. Next. Bukti dari adanya porositas sekunder yang terbentuk pada Boreal depth adalah kandungan minyak bumi pada batuan karbonat. Seperti yang diketahui bahwa batuan karbonat menjadi salah satu reservoir minyak dan gas bumi terbesar yang mana keberadaannya pada kedalaman yang cukup dalam. Hal ini menandakan bahwa porositas batuan yang berkurang seiring meningkatnya kedalaman akan kembali bertambah akibat adanya proses pelarutan pada batuan karbonat oleh fluida. Baiklah.
Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fairiza Bisaruzar dengan NPM 21067273110 akan menjelaskan mengenai bukti petrografi diagenesis boreal pada reservoir karbonat. Boleh di next. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa diagenesis boreal dapat mengurangi dan menaikkan tingkat porositas. Nah, pada bukti yang pertama yaitu physical compaction ini dapat mengurangi tingkat porositas. Seperti yang terlihat ini, seperti ini, batuan-batuannya itu mengalami pemadatan sehingga batu-batuannya semakin melebar, memipih, dan saling bersentuhan antar satu sama lain, yang menyebabkan rongga-rongga yang tersisa antar batuan tersebut semakin berkurang. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya ialah pada cementation. Cementation ini juga mengurangi tingkat porositas, tetapi bedanya pada cementation ini seperti yang terlihat, yang putih-putih ini, yang putih-putih itu itu disebabkan oleh rongga-rongga yang awalnya kosong terisi oleh semen dari lingkungan sekitarnya. Boleh di next. Yang tiga juga mengurangi porositas, yaitu chemical compaction, yaitu terdapat pada stilolite, yang dapat terjadi karena ion yang saling berpindah sehingga berkumpul membentuk garis. Kemudian garis ini yang awalnya lurus, kemudian menjadi bergelombang-bergelombang seperti ini. Ini kurang tebal. Bergelombang-bergelombang. Nah, itu disebabkan oleh tekanan. Boleh lanjut. Dan yang terakhir, nah ini barrel dissolution ini atau pelarutan, ini dapat mengakibatkan tingkat porositasnya malah bertambah. Seperti yang dilihat di gambar itu ada celah yang terbentuk karena pelarutan yang terjadi jika terdapat larutan asam dari lapisan sel yang mengandung fosil yang dapat melarutkan batuan karbonat yang terdapat dalam lapisannya. Sehingga terbentuklah rongga-rongga baru. Nah, di next. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Pak Rozik dengan NPM 21066333134. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pertanyaan efek proses diagenesis fase boreal pada kualitas reservoir batuan karbonat dan mengapa terjadi perubahan kualitas reservoir. Oke, boleh di next. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa proses diagenesis fase boreal ini diawali oleh physical compaction, yang kejadiannya ini akibat overburden sedimen yang diikuti oleh chemical compaction, yang ditandai oleh pengurangan ketebalan sedimen. Kemudian terjadi sedimentasi, lalu minor solution porosity, dan boreal dolomization. Yang keseluruhannya ini dalam prosesnya dapat kita lihat pada gambar di sini. Dan nantinya akan berefek pada beberapa hal. Oke, boleh di next. Kemudian boreal dalam diagenesis diketahui mengurangi porositas dengan pemadatan dan sementasi pada batuan sedimen. Sementara tingkat intensitas sementasinya itu dan pelarutan karbonat yang berbeda mendorong diferensiasi kualitas reservoir yang biasa terjadi karena adanya boreal batuan yang progresif. Yang secara mudahnya dapat kita lihat pada grafik di sebelah kanan. Nah, di sini terlihat bahwa seiring meningkatnya suhu, maka porositas akan semakin berkurang. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa efek diagenesis fase boreal itu adalah terjadinya pengurangan porositas yang signifikan, dan diagenesis di boreal ini dapat mengurangi porositas dengan pemadatan dan sementasi. Oke, boleh di next. Seperti penjelasan tadi tentang perubahan kualitas reservoir ini,
dapat terjadi ketika perubahan ke fase burial mengakibatkan kompaksi mekanis dan kimia, di mana kompaksi mekanis ini menyebabkan hilangnya air dan porositas. Kemudian sedimen karbonat dapat mengkompak sekitar setengah dari ketebalan aslinya. Kemudian dilanjutkan oleh kompaksi kimia, yang kompaksinya ini dimulai selama fase terakhir pemadatan fisik dan berlanjut seterusnya. Kemudian kompaksi kimia ini umumnya merusak karakteristik batuan reservoir, yang akhirnya terjadi perubahan kestabilan mineral, neoformisme, disolusi, sementasi, silisifikasi, kompaksi, pelarutan, dan perekahan. Sebagai kesimpulan, biokimia tertutup sifat diagenesis burial dalam ini memungkinkan kita untuk memodelkan sementasi dan kehilangan porositas di batuan reservoir, yang nantinya dapat kita hasilkan kemungkinan terjadinya perubahan kestabilan, perekahan, dan sementasi. Oke, next. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang kita gunakan dalam pengerjaan presentasi kita pada kali ini. Oke, boleh di next. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.